Baik, selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, pertama-tama saya Hendriano Pratama Putra Jelatu. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal dalam rangka eh, UTS Seminar Akuntansi yang dibimbing langsung oleh Bapak Muhammad Iqbal. Dan kali ini proposal saya berjudul analisis selisih biaya standar sebagai alat pengendalian biaya produksi pada PT Ranam Mahakam Indonesia. Dan perlu diketahui bahwa PT Ranam Mahakam ini merupakan salah satu perusahaan yang berfokus untuk memproduksi air mahakam sehingga menjadi air konsumsi kita sehari-hari. Baik, saya lanjut. Adapun yang ingin saya jelaskan antara lain itu ada judul, latar belakang, tinjauan teori, jenis penelitian, metode pengambilan data, dan yang terakhir metode analisis data. Baik, saya langsung yang pertama mengenai latar belakang. Apa saya ambil judul ini karena seiringnya berjalannya waktu, dunia usaha yang semakin berkembang ini mengakibatkan pengendalian terhadap biaya produksi yang pada akhirnya menjadi fokus bagi perusahaan. Pengendalian biaya yang dimaksud guna mencapai efisiensi biaya yang optimal. Dan banyak metode yang digunakan sebagai alat pengendalian terhadap biaya produksi ini, dan salah satunya adalah dengan menetapkan biaya standar. Nah, biaya standar itu apa sih? Kalau menurut pengertian yang saya ambil dari Carter dan Usri dalam bukunya bahwa menjelaskan biaya standar adalah biaya yang dulunya telah ditentukan untuk memproduksi satu unit atau sejumlah unit tertentu produk selama suatu periode tertentu. Sedangkan menurut Maher dan Deking, biaya standar adalah biaya yang diantisipasi untuk nantinya diproduksi dan atau menjual satu output, dan hal itu adalah biaya yang ditentukan terlebih dahulu atas barang yang diproduksi. Dengan ditentukan biaya standar tadi, maka pada setiap akhir periode dapat dilakukan perbandingan antara biaya produksi standar dengan biaya produksi yang sesungguhnya terjadi. Dari hasil perbandingan tersebut bisa dilihat nantinya apakah terjadi perbedaan atau selisih dari keduanya. Tetapi yang seperti yang saya baca juga dari jurnal sebelum-sebelumnya bahwa ternyata tidak jarang biaya yang sesungguhnya terjadi. Jumlah itu lebih besar atau lebih kecil dari biaya yang seharusnya, sehingga terjadi selisih biaya. Maka karena hal tersebut, selisih biaya bahan baku, selisih tenaga kerja langsung, dan selisih biaya overhead, ketiga hal ini yang sering muncul di dalam kasus ini. Dan untuk mengetahui penyebab terjadinya selisih, maka selanjutnya kita akan melakukan evaluasi mengenai selisih yang terjadi, serta menentukan tindakan yang akan diambil untuk menangani selisih tersebut. Maka dari itu, hal ini saya lakukan, penelitian ini tujuannya untuk melakukan pengendalian biaya produksi pada perusahaan Ranam Mahakam Indonesia terkhususnya. Baik, saya lanjut mengenai tinjauan teori. Tinjauan teori ini ada beberapa hal. Yang pertama itu pengendalian biaya produksi, pengertian akuntansi biaya, pengertian akuntansi manajemen, dan biaya produksi. Perlu diketahui bahwa pengendalian biaya produksi merupakan perencanaan kegiatan-kegiatan produksi agar apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik. Dan menurut Swadi, salah satu penulis juga, di situ dikatakan bahwa alasan diperlunya pengendalian itu karena adanya pandangan pengendalian tugasnya sempit, yaitu menjamin bahwa sebuah pekerjaan dilakukan dengan caranya efektif dan efisien. Dan kegiatan operasinya efektif dan efisien ternyata belum menjamin tercapainya tujuan perusahaan. Karena untuk sampai kegiatan operasional, tujuan perusahaan harus dijabarkan menjadi strategi, program, dan anggaran. Dan yang kedua itu pengertian akuntansi biaya. Menurut Mulyadi dari bukunya,
yang saya ambil bahwa akuntansi biaya merupakan proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian biaya, pembuatan dan penjualan produk atau jasa dengan cara-cara tertentu, serta penafsiran terhadapnya. Akuntansi biaya juga adalah sebuah sistem informasi berupa pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan disajikan dalam bentuk laporan biaya untuk dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berpengaruh terhadap keberlangsungan bisnis. Dan yang selanjutnya mengenai akuntansi manajemen, menurut salah satu penulis yaitu Sam Ring, dalam bukunya menjelaskan bahwa akuntansi manajemen merupakan bidang akuntansi yang berfokus pada penyediaan, termasuk pengembangan dan penafsiran informasi akuntansi bagi para manajer untuk digunakan sebagai bahan perencanaan, pengendalian operasi, dan dalam pengambilan keputusan. Akuntansi manajemen juga adalah sistem informasi yang menghasilkan suatu kesimpulan atau informasi yang menggunakan data yang ada melalui proses pengumpulan, pengukuran, penyimpanan, analisis, pelaporan, dan penggolongan informasi. Dan yang terakhir, biaya produksi. Menurut Ahmad, dari bukunya jurnal yang saya ambil, bahwa biaya produksi ini merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu barang. Biaya produksi yang merupakan biaya yang berkaitan dengan pembuatan barang dan menyediakan jasa. Biaya produksi dapat diklasifikasikan lebih lanjut sebagai biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Sedangkan biaya non-produksi adalah biaya yang berkaitan selain fungsi produksi, yaitu pengembangan, distribusi, layanan pelanggan, dan administrasi umum. Oke. Selanjutnya, mengenai jenis penelitian. Untuk jenis penelitian, metode yang saya gunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian deskripsi kuantitatif. Sebagai yang dikemukakan oleh salah satu penulis, yaitu Nana Sudjana, bahwa metode penelitian deskripsi dengan pendekatan secara kuantitatif ini digunakan apabila bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan peristiwa atau suatu kejadian yang terjadi pada saat sekarang dalam bentuk angka-angka bermakna. Baik, yang selanjutnya ini merupakan kerangka konsep penelitian saya. Untuk memudahkan kita memahami kerangka pikirnya, maka saya menyajikan bentuk bagan seperti ini. Oke, objeknya yaitu PT Rana Mahakam Indonesia. Ada beberapa hal yang kita fokus. Yang pertama itu biaya produksi itu sendiri. Seperti yang saya jelaskan tadi, biaya produksi itu pun ada terbagi dari 3 hal, mengenai biaya baku, kemudian biaya overhead pabrik, dan biaya tenaga kerja. Oke. Dan untuk mencari selisih itu tadi, kita harus menentukan standar biaya produksinya yang pertama. Kemudian setelah standarnya sudah ada, yang terrealisasi biaya produksinya itu berapa. Jadi setelah kedua hal itu sudah masing-masing dicari, baru kita hitung menggunakan rumus varians biaya produksi. Hingga akhirnya jadilah analisis perbedaan varian biaya produksi dan analisis penyebab terjadinya selisih itu tadi. Kemudian kita masukkan pengendalian sistem. Kemudian yang seperti yang saya jelaskan tadi, ada alat analisis yang saya gunakan adalah analisis varian. Dan yang terakhir itu merupakan saran dan rekomendasi. Baik, untuk metode pengambilan data, ini ada 2. Yang pertama teknik wawancara dan dokumentasi. Untuk teknik wawancara itu seperti yang kita tahu bahwa teknik ini dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang berkompeten. Contohnya kali ini mungkin ke Departemen Anggarannya secara langsung. Kemudian itu ada teknik dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam teknik dokumentasi ini artinya untuk mendapatkan informasi dengan cara mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti
pada PT Rana Mahakam ini. Jadi dokumentasi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data laporan keuangannya, kemudian sejarah berdirinya perusahaan, serta struktur organisasi dari PT Rana Mahakam itu sendiri. Baik, untuk metode analisis datanya itu ada 3. Yang pertama itu selisih biaya bahan baku. Mengenai selisih biaya bahan baku ini, penyebabnya karena terjadinya selisih biaya bahan baku. Dan untuk penyebabnya itu sendiri ternyata ada 2, yaitu karena harga bahan baku yang dipakai dan kualitas bahan baku yang dipakai. Maka untuk rumusnya yang digunakan untuk menghitung penyebab dari selisih biaya baku ini, kita bisa menggunakan rumus yang pertama itu perhitungan selisih harga bahan baku, kemudian dengan perhitungan selisih kuantitas bahan baku. Kemudian metode analisis yang kedua yaitu selisih biaya tenaga kerja langsung. Perlu diketahui bahwa penyebab selisih biaya tenaga kerja langsung ini ternyata ada 2 hal juga, yaitu tarif upah tenaga kerja dan efisiensi waktunya dipakai. Maka untuk menghitung selisih ini kita menggunakan rumus yang pertama itu rumus selisih upah langsung, kemudian rumus selisih efisiensi upah langsung. Dan yang ketiga itu, metode yang ketiga adalah selisih biaya overhead publik. Dan untuk menghitung selisih biaya overhead publik ini, ternyata ada 3 metode selisih yang bisa kita gunakan, yaitu selisih anggaran, kemudian selisih kapasitas, dan yang terakhir itu adalah selisih efisiensi. Jadi baik, demikian presentasi singkat saya mengenai proposal ini. Atas perhatiannya dan ucapannya, saya mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sekian dan terima kasih. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.